Selamat pagi teman-teman. Pagi. Suara saya terdengar ya. Terdengar jelas. Jelas. Seperti Jelas, biasanya Romo. suara saya keras dan ngabang ke kuping. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Sarkim. Saya termasuk yang sudah lumutan di DED, meskipun belum tahu banyak, tapi lumutan orangnya karena dimakan oleh waktu. Sejak tahun 2008, kemudian menjadi pengawas dan kemudian di pengurus. Meskipun demikian, saya sadar bahwa lamanya waktu tidak sama dan tidak identik dengan banyaknya prestasi. Ya, tapi saya bersyukur lebih banyak berkahnya daripada prestasinya. Maka kepada teman-teman saya mengucapkan terima kasih, terutama para guru yang sudah lama, ada yang sudah sejak zaman Romo Mangun ataupun pasca Romo Mangun beberapa tahun kemudian. Juga terima kasih kepada Pak Johan, Pak Agus yang sudah kenal Romo Mangun sejak lama dan akhirnya bersatu kembali menyatukan hati untuk bisa mendedikasikan anugerah hidup ini untuk pengembangan pelayanan dan karya pendidikan. Pada para guru dan karyawan saya juga mengucapkan terima kasih, penghargaan yang besar karena sudah berani kecil namun mempunyai idealisme besar. Pelayanannya kecil, lingkupnya kecil, tapi idealismenya besar. Eksperimentasi yang menjadi inti dari pelayanan kita itu terus dipertanyakan banyak orang dan mestinya juga terus menjadi pertanyaan kita. Eksperimentasi itu justru kesadaran, idealismenya besar, lingkup kerjanya dan perwujudannya kecil. Maka karena perwujudannya kecil itulah kita perlu bereksperimentasi dari satu sisi terus menerus supaya ide-ide besar terwujud. Yang kedua, ada yang bertanya, Romo Mangun kan tidak ingin mendirikan sekolah, tetapi ingin menguji cobakan pendidikan dasar eksperimental itu dan dalam jangka waktu tertentu ditemukan sebuah sistem yang solid tentang pendidikan dasar Indonesia untuk anak-anak Indonesia. Nah itu waktu Romo Mangun dipanggil Tuhan belum selesai, baru setengah jalan. Maka teman-teman yang meneruskan, kalau Romo Mangun yang punya ide 5 tahun itu setengah jalan, mungkin kita 10 tahun setengah jalan. Bedanya demikian. Ya, Romo Mangun memulai pada usia waktu itu ya sekitar 55. Kalau teman-teman belum usia 55 berarti dalam arti tertentu baru masa persiapan. Masa persiapan untuk melanjutkan dan sekaligus mencari, mengkontekstualisasi pemikiran dan gagasan-gagasan Romo Mangun. Maka kalau merenungkan itu saya lalu kelihatannya lumutan tapi memang harus cepat-cepat mandi supaya bersih lagi dan mulai muda lagi. Kalau tidak muda usianya ya semangatnya harus berani belajar lagi. Modal teman-teman itu sudah tepat menjadi guru dan pendamping sekolah Mangunan itu modal yang paling utama hati dan keberanian. Maka wani itu penting. Wani itu termasuk berani salah, berani keliru dan setelah itu belajar bersama, memperbaiki sebagainya. Eksperimentasi itu justru kesadaran anak-anak kita itu luar biasa, selalu baru, maka kita perlu mencari cara baru untuk mendampingi mereka sesuai kebutuhan perkembangan mereka. Nah, dalam arti itu saya selalu mengatakan kepada yang menanyakan stakeholder dan tokoh siapapun, apakah selamanya akan diberi nama sekolah eksperimental? Kalau saya sebagai ketua yayasan menjawab ya. Kenapa? Mungkin sistem kita agak solid ya tentang pengenalan 7 modal dasar, tentang model-model pembelajaran yang paling pokok,
tentang pola asuh, tentang pendampingan, tentang tim cicing, tentang supporting system, yaitu laboratorium, itu agak pokok, agak solid. Tapi pencarian untuk mendampingi dan memekarkan anak tidak pernah berhenti. Karena anak-anak itu selalu baru, mereka dalam masa perkembangan dengan kecepatan yang luar biasa di tengah situasi perkembangan zaman yang luar biasa pula. Maka eksperimentasi atau upaya untuk berani mengambil jalan-jalan alternatif, kreatif, Romangun menamakan gibar, itu perlu terus dicari. Tentu ada dalam konteks ruang lingkup sistem yang sudah dan sedang dibangun, terutama didampingi Romo Edi, waktu itu Romo Singgih, dan juga teman-teman sendiri laboratorium. Itu lingkupnya, sistemnya, tetapi pencarian untuk mendampingi anak-anak supaya mereka bisa mekar terus berlangsung. Karena apa? Seperti teman-teman alami, setiap Jumat ada pertemuan itu, ada hal-hal baru yang mengagumkan, sekaligus ada persoalan-persoalan baru yang mengejutkan. Dan dengan demikian perlu disikapi tidak hanya reaktif tapi proaktif. Melihat ada kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam situasi anak, itulah yang kita tanggapi secara proaktif, sekaligus seperti Pak Johan katakan, kerelaan untuk belajar pada anak-anak, melihat, mengamati. Saya kira seperti Ibu Sud, ya, para guru masa lalu itu, mereka itu sangat-sangat hidup dan sangat-sangat menikmati sebagai guru. Di antara kita modalnya mencintai anak-anak. Orang tua itu silakan tanya kepada ibu, bapak-bapak yang di sini yang sudah menjadi orang tua agak lama. Saya tidak pernah menjadi orang tua meskipun usianya tua. Orang tua itu tidak pernah bosan mencari cara bagaimana mewujudkan cintanya kepada anak-anak karena mereka mempunyai kecintaan yang tidak pernah surut. Seperti seorang ibu terus-menerus hatinya untuk anak dan mereka tidak pernah bosan. Dan kalau bisa memberikan yang terbaik, kebahagiaannya luar biasa. Saya berharap teman-teman di Sekolah Mangunan juga menemukan rumah itu, keluarga yang diperluas. Di rumah ada anak yang diperhatikan, suami yang baik-baik diperhatikan, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga istri-istri yang lemah lembut, gemulai kadang-kadang juga tidak ya. Tapi karena ada cintanya, lalu terus-menerus menghidupi itu. Juga telah bertemu teman-teman guru sebagai anggota keluarga, ketemu yayasan, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang memotivasi, kadang-kadang memberikan letupan atau lecutan agak tegas dan keras. Itu semua dalam suasana keluarga kita yang kepingin maju bersama dan mencintai. Meskipun saya lama di yayasan ini, tapi rasanya sangat cepat. Mungkin karena banyak tidur gitu yang pertama, tapi yang kedua juga karena ada hal-hal yang baru. Dari sisi fisik saja ya, fisik dulu dari membangun renovasi rumah penduduk, membangun di kas desa, belum sempat menikmati panjang harus segera pindah, ini bangun juga belum selesai. Dan yang lebih utama itu sebenarnya yang ada di hati saya bukan fisik itu, bagaimana membangun iklim yang kondusif untuk kita bisa belajar dan untuk anak-anak bisa nyaman. Karena saya memikirkan demikian. Ini cita-cita Romo Mangun sekarang ini agak meleset kalau mau dikatakan meleset. Karena kita sekarang ini tidak bisa tidak membangun komunitas tetapi sekaligus membangun sekolah. Sekolah dalam arti itu kita integrasikan sebagai komunitas ya. Pak Johan tadi, Romo Mangun tidak pernah cita-cita membangun sekolah, bangunnya komunitas. Setelah itu nanti gimana? Tidak tahu, waktu itu kita belum sempat tanya. Nah, kita sudah terlanjur diberi kepercayaan orang tua masyarakat dengan sekolah ini. Tidak mungkin uji coba ini akan dihentikan pada titik tertentu. Kita akan berlanjut terus, berarti pencarian terus,
Dengan demikian untuk keberlanjutan itu membutuhkan tempat juga. Seperti keluarga itu meskipun bisa kontrak kemana-mana nyamannya karena ada cinta, tetapi pada titik tertentu ya butuh rumah tinggal meskipun kecil atau seberapapun ya. Seperti rumah kita yang sekarang sedang kita bangun di Cukuwatu ini. Oleh karena itu untuk teman-teman yang sudah mendedikasikan waktu, hati untuk komunitas Sekolah Mangunan ini, saya sungguh mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat besar. Ya, masih ada banyak hal yang perlu kita buat, tapi tidak apa-apa karena selagi kita masih hidup, pekerjaan itu yang membuat kita. Maka kita perlu membuat pekerjaan supaya kita menjadi hidup dan hidup kita bermakna. Dan pekerjaan kita yang utama adalah sekaligus panggilan hidup kita, yakni belajar dari anak-anak, mendampingi anak-anak, memekarkan anak-anak. Kritik-kritik apapun, kalau itu berkaitan dengan anak-anak, kita akan terima dan dengan bahagia sebagai kesempatan di saya pemarah, tapi berusaha sabar. Tetapi saya biasanya marah itu sangat ketika itu menyangkut nasib anak atau sebuah tindakan yang berefek kepada anak. Maka kalau selama ini saya pernah marah, dan teman-teman pasti tahu ya saya kapan marah, dan itu saya mohon maaf. Saya tidak memarahi gurunya, tetapi saya sungguh karena mencintai anak-anak dan kita diberi kepercayaan besar untuk memekarkan anak-anak. Itulah yang menjadi alasannya. Bukan marah yang dendam, tapi marah yang kita ungkapkan karena kita ingin betapa serius dalam mendampingi anak-anak dan betapa kita bahagia dalam mendampingi anak-anak. Semoga teman-teman yang baru itu tidak takut, berani saja, ya, berani. Karena tidak ada orang yang sudah paling tahu tentang pendidikan eksperimental ini. Semuanya punya pengalaman, tetapi tetap terbatas. Perlu belajar terus. Untuk teman-teman baru, modalnya jelas, punya hati. Kalau orang itu punya hati, pasti ada kreativitas. Tangannya, pikirannya obah, segala sesuatu obah, dan punya kepedulian. Kalau tidak obah-obah, sementara teman-teman lain obah, itu mungkin saja pikirannya obah, sehingga belum menggerakkan kaki dan tangan, tapi sampai kita juga benar-benar mau obah. Itu tanda bahwa kita peduli. Tidak berdiam diri ketika melihat temannya ada dalam persoalan-persoalan, tapi peduli dan saling membantu, saling mengembangkan dan memekarkan untuk anak dan belajar dari anak. Itu saja Romo Edi khotbah saya pagi hari ini, karena tidak ada misa, khotbahnya. Ya. Terima kasih.